Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat tani semua, bersama saya si Ujang, yang konten saya ataupun channel saya sekarang di bidang pertanian. Khususnya ini saya berada di lahan baru dengan varietas kaliber. Namun seperti biasa, sebelum lanjut si Ujang mau ngedoain kalian beserta seluruh keluarga semoga dalam keadaan sehat selalu, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus, serta yang terpenting dijauhin dari mara bahaya. Amin Allahumma ya robbal alamin. Dan satu lagi, semoga yang sedang menanam cabai rawit ataupun sedang perawatan di tanaman lainnya semoga diberi kemudahan dan kelancaran. Amin Allahumma ya robbal alamin. Nah sahabat tani, jadi sekarang saya mau update lagi di lahan kaliber saya yang sekarang tepat dan pas memasuki usia 34 hari setelah pindah tanam. Kita akan melihat dulu kondisinya sebentar ya sahabat tani, sebelum ke topik utama ataupun kegiatan saya di lahan kaliber ini ya. Nah kondisinya seperti ini ya sahabat tani. Alhamdulillah ini segar-segar ya. Kemarin alhamdulillah di tempat saya, Kampung Cisasawi, Jalan Cihanjuang, Kabupaten Bandung Barat, ada turun hujan ya sahabat tani, lumayan sangat besar ya. Turun berkah cenah ya kalau kata orang sini mah. Alhamdulillah ya. Jadi untuk bedengan ini kembali basah ya. Dan sekarang segar-segar ya sahabat tani setelah diterpa hujan. Kondisinya seperti ini ya sahabat tani. Alhamdulillah ini pertumbuhannya gemuk-gemuk, lancar-lancar ya. Nah seperti ini. Ini tidak dilakukan pemotongan pucuk ya sahabat tani. Yang penting kita lengkapi aja, penuhi nutrisi, insya Allah ya. Untuk tunas air dia akan muncul ya dengan sendirinya. Namun nanti kita akan rempel ya sahabat tani, tidak dipelihara semuanya untuk tunas air. Jadi kita hanya menyisakan sekitar 2-3 untuk tunas air, dan totalnya ada 4 ya dengan batang utama. Kondisinya seperti ini ya sahabat tani, di umur 34 hari setelah pindah tanam. Nah ini mulai pecah cabang ya sahabat tani. Nah dan ini juga udah membawa bintil bunga ya. Nah ini, nah seperti ini alhamdulillah ya. Untuk daun pucuk ini mulus-mulus ya, tidak ada keriting, segar-segar ya. Namun ini juga ada ya yang masih kecil karena kena sulaman ya dulu. Nah seperti ini. Ini kemarin kena hama ulat, tapi sekarang setelah tadi saya cek sampai ke sana, alhamdulillah ya untuk ulat sekarang lumayan bersih ya sahabat tani. Oh iya sahabat tani, sebelumnya saya mau sharing dulu. Alhamdulillah 3 hari ke belakang saya dan istri saya lagi belajar mandiri ya sahabat tani. Tidak menyatu dengan rumah orang tua, mau belajar mandiri dan memutuskan untuk ngontrak rumah ya sahabat tani. Alhamdulillah. Dan sedikit info sahabat tani, barangkali sahabat tani membutuhkan pupuk kayak Power Soil, Kalinet, Premino, Modern, Ambition, insektisida gitu ya. Saya lagi belajar jualan online ya sahabat tani di toko Shopee. Ya memang belum komplit ya sahabat tani. Kalau untuk pupuk repack kayak NPK 16, NPK grower, terus karate boron kayak gitu ada gitu ya, walaupun tidak banyak-banyak ya stoknya karena sedikit-sedikit dulu gitu ya belajar. Jadi barangkali sahabat tani membutuhkan, silahkan mampir ya di toko pertanian saya.
Mohon maaf kalau misalnya masih acak-acakan kelihatannya, karena saya itu juga di di depan rumah kontrakan ya, di depan pintu. Jadi kecil-kecilan dulu ya sahabat tani, barangkali gitu ya ada yang membutuhkan untuk kebutuhan pupuk, insektisida, nutrisi, terus NPK kayak gitu, insya Allah ya di toko pertanian saya ada, walaupun tidak terlalu banyak ya. Saya minta doanya supaya dilancarkan dan dimudahkan ya, amin Allahumma ya robbal alamin. Nah seperti itu ya sahabat tani, kita lanjut lagi untuk melihat kondisi tanaman kaliber saya seperti ini ya sahabat tani. Di umur 34 hari setelah pindah tanam, alhamdulillah ya ini udah mulai pecah cabang. Nah seperti ini udah mulai ada bunganya ya sahabat tani, bintil-bintil bunga. Nah seperti itu ya sahabat tani. Jadi ini itu penyepraian yang keempat kali saya ya sahabat tani. Yang pertama saya lakukan di 11 HST, yang kedua di 22 HST, yang ketiga di 27, dan sekarang yang keempat di 34 hari setelah pindah tanam. Nah ini dia ya sahabat tani untuk bahan-bahan penyepraian hari ini di umur 34 hari setelah pindah tanam. Ada 2 pelindung daun, 1 insektisida, dan 1 untuk nutrisi. Saya mulai dulu dari fungisida yang saya pakai. Ini masih Ditan ya sahabat tani, dengan bahan aktif Mancozeb 80%. Ini Mancozeb tepung kuning ya sahabat tani. Di umur 27 hari setelah pindah tanam, kemarin saya masuk Mancozeb ya. Sekarang di umur 34 hari setelah pindah tanam, saya masih pakai bahan aktif Mancozeb ya sahabat tani. Jadi untuk pola penyepraian saya itu 2 kali dengan bahan yang sama, dan yang berikutnya pasti diganti dengan bahan aktif yang lain ya sahabat tani, supaya tidak terjadi resistensi ya di gangguan jamur ya sahabat tani. Insya Allah untuk penyepraian berikutnya saya mulai masuk yang sifatnya sistemik ya sahabat tani, biar lebih merasuk gitu ya pelindungannya terhadap tanaman. Dan untuk pupuk yang berikutnya sahabat tani, di sini saya masih menggunakan Copper WP ya. Ini pupuk mineral dan pelapis tanaman. Ini satu pupuk kita dapatkan kelebihan yang banyak ya sahabat tani. Selain pupuk pelapis, ini juga sebagai pembasah dan perata ya sahabat tani. Setelah saya baca-baca, nah seperti ini ya, berfungsi sebagai bahan perekat dan pembasah dan penyebar ya sahabat tani. Kemudian untuk manfaat Copper WP ini, dia mengandung partikel aktif yang tidak disukai oleh hama dari jenis ulat ya sahabat tani. Jadi ini juga bisa sebagai insektisida alami ya, pencegah hama ulat datang. Dan ini juga dilengkapi dengan unsur mikro ya sahabat tani dalam bentuk kation yang dapat memperbaiki pertumbuhan si tanaman kaliber saya. Serta ini juga berfungsi sebagai pH buffer ya sahabat tani, untuk mengurangi keasaman pada permukaan daun tanaman ya sahabat tani. Kan kemarin hujan datang ya sahabat tani, yang mana kalau misalnya hujan datang kan permukaan daun ini kan agak sedikit asam ya, yang mana kalau misalnya asam biasanya datang serangan jamur itu lebih tinggi gitu ya. Jadi kita lindungi dan kita lapisi ya si permukaan daun ini supaya tidak terlalu asam, dan insya Allah akan aman dari serangan bercak daun ya sahabat tani. Seperti itu. Alhamdulillah di lahan bawah juga dulu ya sahabat tani, saya selalu pakai Copper WP mix dengan fungisida. Alhamdulillah dari bercak daun sangat minim ya, mulus-mulus si daunnya. Jadi senang ya saya pakai Copper WP di mix dengan fungisida. Seperti itu ya sahabat tani. Dan untuk insektisida di sini saya mulai pertama kali memakai bahan aktif Piridaben ya sahabat tani. Ini akarisida. Ini untuk hama sasarannya tungau ya sahabat tani. Dan untuk nutrisi sahabat tani, di sini saya masih menggunakan asam amino
dari Premino. Ini masih dari PT Mitra Merdeka Tani ya sahabat tani. Ada sedikit lagi ya, kayaknya cukuplah untuk penyepraian hari ini karena kemungkinan untuk masuk asam amino ini yang terakhir ya sahabat tani. Di 40 HST ke atas nanti kita insya Allah nutrisinya akan ganti lagi ya, karena kalau misalnya terus masuk asam amino khawatir daunnya terlalu lebar ya, subur di daun. Ini juga kan udah lebar, namun ini saya habiskan sedikit lagi. Nah seperti itu ya sahabat tani, kita langsung aja masuk ke dosis untuk pupuk ya. Ini untuk sprayer 16 liter air. Untuk pengisida ditan ya sahabat tani, ini Mancozeb saya memakai 2 sendok makan ya. Kita cegah supaya tidak terlalu banyak ya serangan bercak daun, karena sekarang lumayan ada hujan kembali ya sahabat tani. Dan untuk Copper WP pupuk mineral saya masih menggunakan 1 sendok setengah ya sahabat tani. Jadi untuk perlindungan daun di sini ada 3 sendok setengah. Dan untuk insektisida Samit akarisida saya hanya pakai 10 mili saja ya sahabat tani, karena sejauh ini setelah saya tadi cek aman ya, tidak ada hama atau kendala apapun ya. Dan untuk nutrisi asam aminonya di sini saya pakai karena takut tidak cukup ya. Kita pakai 20 mili saja ya sahabat tani. Kita langsung aja ke pengecekan.